Hai guys, selamat datang di Kotalk podcastnya FEB. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcastnya FEB bersama saya Inzania, mahasiswa manajemen 2018. Nah teman-teman, di podcast kita kali ini kita akan mengulik lebih dalam mengenai sistem akademik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin bersama Bapak Dr. Mursalim Nohong, SE, MSI, CRA, CRP, CWM. Selamat siang Pak, apa kabar? Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik. Nah, sebelum kita masuk di intinya nih Pak, boleh nggak nih kita sharing-sharing dulu sedikit mengenai background perjalanan karir Bapak sehingga Bapak bisa berada di posisi ini? Baik, saya Mursalim Nohong itu masuk jadi dosen sejak tahun 2000 bulan Maret ya. Seperti umumnya dosen di awal berkarir itu adalah tentu ikut berperan serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh departemen atau fakultas. Jadi kalau dalam bidang akademik, saya awalnya itu adalah masuk anggota tim dalam penyusunan akreditasi program studi. Waktu itu adalah program studi Magister Manajemen. Itu paling ya istilahnya adalah yang membantu mengumpulkan dokumen-dokumen. Zaman itu kan masih semua berbasis dokumen, berbasis kertas. Kemudian dipercayakan pada periode yang berikutnya menjadi koordinator dalam salah satu standar. Setelah itu jadi ketua tim, dan kemudian pada periode kepemimpinan dekan yang periode sebelumnya itu saya dipercayakan menjadi ketua program studi. Sebelumnya saya adalah sekretaris gugus penjaminan mutu. Nah kemudian itu di zaman dekan yang sebelumnya. Kemudian periode kemarin saya dipercayakan menjadi ketua program studi, dan periode kepemimpinan ini 2021-2024 itu dipercayakan dan seperti ditakdirkan menjadi wakil dekan bidang akademik riset dan inovasi. Saya kira kalau di bidang akademik ya cukup lama sih ya, tapi bukan berarti bahwa saya matang di situ, enggak. Namanya proses kan tetap berlangsung. Iya, saya kira itu yang kalau di selama masa menjadi dosen. Nah, di tengah pandemi COVID-19 nih Pak, apa sih aktivitas atau kesibukan Bapak selain mengajar dan menjabat sebagai Wakil Dekan 1 FEB Unhas? Nah, kan kita sebagai dosen itu kan punya 3 tugas utama. Yang pertama adalah pendidikan, itu mengajar. Kemudian yang kedua adalah melakukan penelitian, dan yang ketiga itu adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, masa pandemi ini tentu kan aktivitas dan mobilitas itu sangat dibatasi, sehingga hampir seluruh aktivitinya itu dilakukan secara online dan diselingi dengan istilahnya blended gitu ya, antara tatap muka langsung, tetapi tentu kan kita tetap mengedepankan yang namanya protokol kesehatan ya. Saya kira itu menjadi tuntutan kita bagi seorang dosen. Oh, berarti selain mengajar dan menjabat WD1, Bapak juga turut serta melakukan riset? Iya, sebenarnya kan menjadi wakil dekan itu kan namanya tugas tambahan. Ya, seluruh dosen ataukah misalnya tenaga kependidikan, ketika dia diberikan kepercayaan untuk menduduki sebuah, itu namanya tugas tambahan saja. Kan kita punya tugas utama. Kalau dosen tadi itu 3 itu, dia ada atau tidak ada
jabatan, dia harus melakukan itu. Karena itu sudah menjadi platformnya kita sebagai seorang dosen. Sehingga kalau mau menjadi, kenapa menjadi tuntutan kan begini, pendidikan itu harus hilirisasi antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Apa yang kita ajarkan di kelas, topik-topik apa yang kita sampaikan di kelas, itu harus sesungguhnya kemudian dikembangkan, diturunkan dalam bentuk kegiatan penelitian. Hasil dari penelitian, selain misalnya dalam bentuk publikasi, maka juga harus dilakukan dalam bentuk pengabdian. Nah, penelitian dan pengabdian ini kemudian ditarik kembali, masuk ke dalam proses pembelajaran. Nah, idealnya sebenarnya itu adalah seorang dosen itu harus, kalau mengajar itu bukan hanya menyampaikan teori, konsep, dan lain sebagainya, tetapi harus menyampaikan fakta empiris yang diperoleh melalui penelitian dan pengabdian. Nah, kalau tidak dilakukan seperti itu belum memenuhi standar yang seharusnya, ya. Sehingga apa yang dia lakukan hanya sekedar mentransfer apa yang ada di buku, dipindahkan ditransfer ke mahasiswanya, gitu. Nah, baru-baru ini terjadi pergantian pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas, dan alhamdulillah Bapak terpilih menjadi Wakil Dekan bidang akademik, riset, dan inovasi. Bagaimana nih perasaannya, Pak? Sebenarnya kan ini adalah apa namanya, ujian sebenarnya bagi saya, ya. Ini adalah ujian bahwa apakah saya bisa mengemban amanah ini, karena ini kan menurut saya adalah sebuah tantangan yang besar. Di bidang akademik, kami harus berhadapan hampir setiap hari dengan mahasiswa yang penuh dengan persoalan-persoalan. Misalnya terancam DO lah, kemudian terlambat membayar, dan lain sebagainya. Dan ini selain kita pendekatannya adalah pendekatan regulasi, kita juga harus mempertimbangkan aspek yang lain. Nah, termasuk ini. Nah, terus terang, kalau saya secara pribadi, moto yang kita coba bangun adalah akademik yang berkarakter, riset dan penelitian dan pengabdian yang berkontribusi. Maknanya adalah, kalau di bidang akademik kita sudah punya sejumlah aturan dalam dunia pendidikan. Kalau di UNHAS kita ada namanya peraturan rektor, di tingkat fakultas ada namanya peraturan dekan. Nah, bagi saya ini adalah ujian dan sesungguhnya juga terus tantangan untuk ke depan, bahwa inilah esensinya. Apa yang saya ingin katakan, bahwa saya bersyukur dulu pernah aktif di lembaga kemahasiswaan. Ya, sama dengan itu, di lembaga kemahasiswaan hampir seluruhnya, ya, lembaga kemahasiswaan saya pernah aktif sampai di level universitas. Sehingga itu yang menjadi salah satu modal dasar bagi saya untuk menjalankan sebuah amanah yang seperti ini. Gembira bukan wah, bahaya itu kalau kita gembira, nanti kita bisa euforia, akhirnya kemudian kita tinggalkan bahwa banyak yang kita hadapi ini adalah benda hidup, manusia, mahasiswa. Kalau benda mati saya kira gampang. Tapi ini dengan sejumlah banyak persoalan. Ada yang saya bilang tadi, terancam DO. Nah, kalau terancam itu sangat jelas aturannya. DO itu akan dalam tanda kutip menghantam mahasiswa, batas waktu, IPK, kemudian yang berikutnya adalah nilai. Kalau dia dapat nilai E dan lain sebagainya, maka sistem mengatakan bahwa dia otomatis DO. Tapi sistem itu kan benda mati. Saya kira itu. Nah, mungkin masih ada nih Pak, beberapa dari teman-teman yang belum mengetahui tupoksi kerja dari WD1. Boleh nggak tuh Pak dijelasin sedikit? Yang pertama adalah memformulasi kebijakan terkait dengan bidang akademik, riset, dan inovasi. Jadi kita bikin dulu regulasinya. Kalau misalnya regulasinya belum ada, gitu ya. Kemudian yang kedua, melaksanakan. Nah, kemudian yang ketiga, ini kan sesungguhnya tugasnya itu adalah sebenarnya fungsi koordinasi. Itu kan ada kaki-kakinya, itu kan ada di departemen, ada di program studi.
implementasinya semuanya itu ada di program studi. Jadi memang dia hanya mengkoordinir. Kemudian setelah itu melakukan monitoring, evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan terkait di bidang akademik, riset, dan inovasi. Nah, kalau setelah itu misalnya dia hasil monitoring evaluasinya, maka kemudian dia harus melakukan pengendalian. Kalau ada sesuatu misalnya yang mencoba melenceng dari apa yang pernah kita susun, maka kemudian itu harus dilakukan pengendalian. Bukan tidak berhenti sampai di situ, tapi kemudian adalah bagaimana meningkatkan. Bagaimana meningkatkan, misalnya gini, masa studi mahasiswa Fakultas Ekonomi rata-rata misalnya adalah 3,5 tahun. Ini contoh ya, 3,5 tahun misalnya. Dan alhamdulillah kita punya banyak mahasiswa yang seperti itu. Nah, gimana nanti ke depannya bisa bukan lagi 3,5 tahun, kurang dari situ. Itu fungsinya bagaimana meningkatkan itu. Demikian pula misalnya adalah dalam riset, dalam bidang riset. Kalau mindset yang lama itu dosen itu melakukan penelitian, pengabdian itu jalan sendiri. Menjadi mandatori bahwa penelitian dan pengabdian dilakukan oleh dosen itu harus mensertakan mahasiswa. Maka untuk hal ini saya kira memang penting untuk kerjasama dengan bidang 3, kemahasiswaan, alumni, dan kemitraan. Dan saya juga sangat berharap teman-teman mahasiswa, mari kita merubah mindset kita. Mari kita membuka mindset kita bahwa seluruh program dan kegiatan yang Anda laksanakan dalam bentuk misalnya melalui wadah organisasi mahasiswa jurusan namanya ya. Organisasi mahasiswa jurusan, kemudian organisasi mahasiswa tingkat fakultas, bikinlah program dan kegiatan yang kira-kira bisa beririsan ataukah bisa bersinergi dengan apa yang menjadi visi misi dari fakultas. Kalau itu saya jamin dan pasti bahwa tidak sia-sia kita beraktivitas. Sangat disayangkan kalau misalnya aktivis itu identik dengan mahasiswa yang penyelesaiannya lama sekali. Mohon maaf, saya dulu selesai dengan IPK zaman itu 3,5 semester. Saya bisa menyelesaikan studi saya, kuliah saya di sebelum semester 7 sudah selesai. Jadi ada kesempatan bagi saya untuk kembali aktif. Nah, tanpa mengurangi ini. Nah, ini seharusnya kita. Artinya apa? Mahasiswa dan dosen itu bukanlah dua komunitas yang berbeda. Dia hidup dalam sebuah sistem. Itu akan harus saling mengisi. Saling beriringan ya Pak? Saling beriringan, betul. Oke. Nah, apa aja nih Pak inovasi yang Bapak canangkan selama satu periode menjabat sebagai WD1 ke depannya? Terlalu berani kalau mungkin saya mengatakan bahwa itu adalah sebuah inovasi. Sebenarnya kan gini, saya bidang 1 itu sekarang ini lagi mereka-reka kira-kira pada titik mana. Misalnya gini, kita harus aktivitas kita ini kalau bisa dilakukan dengan semuanya berbasis sistem. Jadi jangan lagi misalnya kita masih banyak menggunakan kertas. Zaman ini kan sekarang orang sudah bergeser menjadi paperless misalnya. Nah, semua berbasis digital. Sehingga apa yang terjadi? Harapan saya adalah mahasiswa dimanapun berada, jujur saja gini loh. Kalau lagi-lagi bicara tentang DO itu bukan hanya urusannya pimpinan fakultas. Yang saya coba komunikasikan ke teman-teman di bidang akademik, setiap mahasiswa ketika mengurus KRS, tolong catat nomor HP orang tuanya. Kalau perlu, hari itu kita komunikasi dengan orang tuanya. Sekedar menyapa mereka. Supaya nanti banyak mahasiswa yang sebenarnya, ya syukurnya kita mungkin di ekonomi saya belum dapatkan dalam 1 bulan ini, saya belum dapatkan. Ada mahasiswa yang sudah DO, orang tuanya tidak tahu. Dia masih ada di warawiri di kampus, orang tuanya tidak tahu. Orang tuanya kira dia masih aktif kuliah. Kenapa? Karena dia tidak pernah, mohon maaf saja ya, seharusnya kan interaksi itu ada loh. Mahasiswa menyampaikan hasil hasil prestasinya kepada orang tua sebagai imbal balik terhadap pemanfaatan jeripaya dari orang tuanya kan gitu. Nah, kami coba membangun komunikasi dengan orang tuanya supaya nanti ada early warning system sebelum mahasiswa itu terkena dampak aturan. Itu yang pertama.
Yang kedua adalah di sisi pelayanan. Di pelayanan bagaimana kemudian bisa secepat mungkin, setransparan mungkin. Mahasiswa misalnya mengurus satu administrasi. Kalau sekarang ini kan kita tidak tahu, harus bertanya kepada staf. Pak, berkas saya sudah sampai di mana? Sistem, kalau kita berbasis sistem, kita bisa kontrol dari HP kita. Oh, saya berkasku sudah sampai di sini. Seperti kan tidak apa-apa kan sebenarnya kita mengadopsi model-model kalau misalnya kita menggunakan fasilitas-fasilitas pengiriman berbasis online kan, kita bisa mendeteksi kita punya paket itu ada di mana. Nah, seperti itu seharusnya juga, sehingga semuanya bisa transparan, bisa jelas gitu. Nah, saya kira dimensinya ada di situ. Pelayanan kita mesti perbaiki, karena lagi-lagi pada persoalan bahwa yang kita hadapi adalah manusia. Ya. Keren banget nih Pak inovasinya. Jadi pelayanan untuk mahasiswa nanti akan transparansi, bisa di-track kemajuan pelayanannya. Progresnya bisa. Ya. Kita saling mengingatkan lah. Ya. Nah, mengenai COVID-19 nih Pak, mengenai menindaklanjuti surat edaran rektor yang terbaru, bagaimana nih Pak metode perkuliahan kita ke depannya? Nah, ini mencoba untuk perkuliahan itu sekarang ini kita masih menganggap bahwa perkuliahan itu harus ketemu fisik, itu kan. Sementara di sisi lain protokol kesehatan misalnya karena pandemi COVID-19 itu tidak mengharuskan gitu, tidak boleh orang ketemu. Nah, sehingga sistem perkuliahan kita nanti ini adalah, karena kalau lumayan lah kalau misalnya kita data di Unhas itu, data di Unhas itu rata-rata dosen dan mahasiswa yang sudah melakukan vaksin kedua kali itu sudah di atas 80%. Ada yang 90, ada yang bahkan sudah hampir. Nah, saya sih berharap juga kepada teman-teman mahasiswa secepatnya lah, karena vaksin ini sudah menjadi kebutuhan, supaya nanti kita bisa Nah, sistem perkuliahan kita itu adalah untuk memadukan ini, tidak melanggar protokol kesehatan, tetapi tujuan juga tercapai, capaian pembelajaran itu bisa terwujudkan, maka sistemnya adalah blended. Kita blended. Maksudnya adalah yang terbaru ini, itu katakanlah misalnya gini, dalam satu hari itu kan ada tiga shift pergantian, 7.30 sampai dengan 10.00, 10.05 sampai 12. Kemudian pukul 1 sampai dengan pukul 15 sekian kan gitu ya. Jadi mata kuliah pertama itu kalau misalnya dilakukan secara daring, maka mata kuliah yang kedua itu dilakukan secara luring. Yang ketiga daring. Jadi seperti itu. Nah, kita ambil contoh katakanlah misalnya hari ini Kamis. Kalau saya mengajar pagi hari Kamis ini terus dilakukan secara daring, maka pekan yang akan datang, pertemuan yang kedua, berarti saya harus luring. Nah, gitu. Nah, memang pengaturan ini saya kira kalau ada yang mengatakan agak ribet, ya bagi kami itu agak ribet, tetapi namanya tanggung jawab, kita harus lagi-lagi pada persoalan memberikan pelayanan yang terbaik. Karena kalau pemimpin hebat itu adalah pelayan terbaik. Kalau mau jadi pemimpin yang hebat, maka Anda harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, semua harus jalan. Tentu kan masih ada. Tetapi kita diberikan waktu untuk melakukan evaluasi. Bahwa apakah nanti evaluasinya kita bisa lihat, apakah nanti ada kendala atau bagaimana. Mudah-mudahan kita berdoa semuanya. Tidak seperti pertemuan tatap muka di sekolah menengah dan dasar itu, satu pekan mereka pertemuan tiba-tiba harus ditutup. Nah, kalau khusus untuk di ekonomi, kita ada prakondisi. Jadi pekan depan tanggal 14 sampai 18 itu kita lakukan secara daring semua dulu. Prakondisi supaya kita saling, kan sekarang ini Anda bertanya ke temannya, ini nanti perkuliahannya gimana? Nah, jadi kita coba pekan pertama itu dilakukan secara daring semuanya sambil kita komunikasi. Insya Allah hari ini sudah ada surat edaran dari dekan untuk bagaimana mekanisme perkuliahan kita. Mari kita sama-sama mematuhi itulah, ya kan? Karena kita lihat begini, kita kuliah luring
Tapi teman-teman Anda juga banyak di kampus. Sayang, lebih menarik lagi adalah kuliahnya daring, dosennya ada dalam kelas, mahasiswanya ada di luar, dia daring. Kenapa tidak masuk? Ya kan? Jadi ini sebenarnya untuk mengakomodir itu. Kita sih agak mending kalau kita di ekonomi dan PISLA ya. Kalau teman-teman di eksak kan kita sudah masuk ya. Sekira itu. Oke. Nah, kalau dibandingkan dengan perkuliahan kita sebelum COVID-19 yang sepenuhnya tatap muka, lebih efektif mana nih Pak dengan perkuliahan kita saat ini? Jujur saya akui ya, karena bagi kita sistem pembelajaran online itu hal yang baru, sehingga efektivitasnya tidak tercapai. Maksudnya kalau kita pasang target 90 enggak sampai. Kenapa? Coba deh kita rasakan sama-sama. Kami juga mengajar, kita butuh gerakan dan lain sebagainya. Karena kalau mengajar yang paling proses pembelajaran yang paling gampang diingat itu ketika ada visualisasi kan, visualisasi. Kita ngajar duduk tok, itu kan monoton, sehingga membuat audiens itu bisa ngantuk dan lain sebagainya sehingga menurut saya efektivitasnya tidak tercapai secara maksimal. Tetapi ya tetap ada lah sih ya, tetap ada. Nah, sehingga kita perlu melakukan improvisasi. Tapi kalau kita lihat di tempat lain, di negara luar misalnya, model pembelajaran ini sesungguhnya baik. Tapi bagi saya untuk S1 saya kira agak sulit bagi kita ya. Kalau untuk pasca S2 dan S3 yang notabene-nya itu mereka kan sudah kerja, punya aktivitas, sehingga mereka sangat berharap bahwa perkuliahannya itu bisa lebih fleksibel. Karena belajar itu, atau dengan kata lain menuntut ilmu, itu adalah hak asasi. Jadi kita tidak boleh membatasi hak asasinya seseorang untuk mendapatkan pendidikan. Itu bertentangan dengan undang-undang. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan pendidikan yang layak. Nah, jadi tempat, waktu itu sudah tidak boleh ada lagi pembatasan. Nah, itu sekira. Nah, sampai saat ini apa sih Pak yang masih menjadi kendala dengan perkuliahan online kita? Nah, seperti yang saya katakan tadi, karena baik dosen maupun mahasiswa, sistem pembelajaran online ini adalah sesuatu yang baru, sehingga prakondisinya itu yang harus mutlak ada. Coba bayangkan, kalau kita di Makassar saya kira tidak persoalan. Tapi saudara-saudara kita yang berada di daerah T3 itu ya, terdepan, terluar, terdampak, itu susahnya signal minta ampun. Nah, saya kira itu pertama, fasilitas. Tapi kalau kita di Fakultas Ekonomi, saya kira alhamdulillah boleh di-compare dengan yang lain. Kita sangat lengkap. Seperti Anda ini kan luar biasa. Nah, itu. Kemudian yang kedua, saya juga menghimbau ke teman-teman mahasiswa. Kita dikirim misalnya kalau ke Makassar ini kan tujuan utama kita kan adalah sekolah, kuliah. Activity itu adalah urutan yang berikutnya. Jangan dibalik. Lebih banyak membuang waktu, tapi tidak perkuliahannya tidak jalan. Nah, kalau misalnya ini bisa, kalau dulu kita misalnya sumber belajarnya itu hanya buku, dengan sekarang itu kita bisa. Bahkan seharusnya dengan model pembelajaran online ini seharusnya partisipasi mahasiswa itu seharusnya lebih tinggi. Coba saya rasakan, kadang kita bertanya ke mahasiswa, ada yang mau bertanya, atau ada yang mau ada yang Anda belum tahu. Kalau misalnya mahasiswanya lebih kreatif tanda kutip, kan dia bisa share di Google. Atau saya mengajukan pertanyaan, apa yang dimaksud dengan ini? Kan dia bisa di-share di Google kan? Pada saat yang bersamaan. Jadi tentu kita akan mendapatkan poin tersendiri bagi dosennya. Kalau dulu, syukur-syukur kalau kita bawa buku kan? Nah, seharusnya itu ada efeknya, ada efek positifnya. Nah, cuma persoalannya adalah satu, sistem kita sudah ada, prasarana kampus ada, tetapi kembali ke
adik-adik mahasiswa, ya dosennya juga mudah-mudahan semuanya familiar dengan update teknologi, ya. Nah, mengenai kurikulum nih Pak, saat ini kan Mas Menteri, Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim mencanangkan kurikulum Kampus Merdeka. Apa sih itu kurikulum Kampus Merdeka, Pak? Saya ngantarnya gini, ada yang beranggapan bahwa kalau kita sekolah itu kita direcoki dengan sejumlah aturan. Satu, seolah-olah kita masuk dalam sebuah ruangan, kemudian kita harus seperti ini, ruangan kita dibatasi oleh dinding-dinding seperti ini. Kita hanya boleh tahu yang ada dalam sini. Saya tidak tahu di luar. Nah, filosofinya Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada mahasiswa yang difasilitasi oleh lembaga pendidikan. Misalnya kita Unhas, kemudian Fakultas Ekonomi beserta dosennya untuk meningkatkan kapasitasnya mahasiswa itu, pengetahuannya, sikapnya, kemudian keterampilannya itu perlu ditingkatkan. Nah, kalau selama ini, apalagi kita misalnya di yang terhitung sebagai fakultas ilmu sosial misalnya, meskipun ekonomi itu bukan fakultas ilmu sosial pure, karena ada kuantitatifnya juga. Kita butuh laboratorium, kita punya laboratorium, tetapi kita seolah-olah kan masih menghayal tuh, bagaimana sih dunia yang sesungguhnya. Padahal kita akan hidup lebih lama di dunia nyata, di dunia pekerjaan nanti. Sehingga dengan model seperti itu saya mengajak teman-teman sekali lagi, kalau saya lebih condong ke situ. Nah, tinggal sekarang tanggung jawabnya program studi, departemen, fakultas untuk merancang kurikulum yang nanti akan menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengetahuan awal yang mereka nanti akan, ketika mereka keluar untuk menjalankan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu tidak kaget dengan tidak ada misalnya, tidak ada interface, tidak ada ruang transisi, tidak ada ruang yang kosong. Begitu dia keluar langsung, ya misalnya ada lagi pembelajaran, ada waktu untuk meraba-raba itu di dunia luar. Saya kira tidak perlu. Nah, makanya itu tanggung jawabnya. Sehingga apa yang terjadi, mandatorinya adalah kita harus merekonstruksi kurikulum kita. Kita diberikan peluang 20 atau 40 SKS. Kalau 20 SKS berarti 1 semester, 40 SKS 2 semester. Coba, kita selama ini kuliah mulai dari semester 1 sampai semester 14. Ya, 7 tahun ya. Di kampus terus. Kita keluar sana, ternyata ada yang begini namanya. Nah, itu salah satunya untuk meningkatkan kapasitas mahasiswa. Oke. Nah, apa saja nih Pak model perkuliahan luar kampus yang bisa dilaksanakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam konteks Kampus Merdeka? Pertama adalah pertukaran pelajar di serep mahasiswa. Mahasiswa itu mengambil mata kuliah di dalam di prodi lain di Unhas, itu satu modelnya ya. Kalau pertukaran pelajar mengambil mata kuliah di luar prodinya, katakanlah misalnya tadi manajemen, dia mengambil mata kuliah lain di, katakanlah misalnya mungkin di yang paling dekat kita ini adalah Fisipol. Di situ ada mata kuliah program studi agribisnis, administrasi bisnis, ada administrasi negara, ada public administration ada di situ. Kita ke situ. Atau misalnya mahasiswa mengambil mata kuliah yang sama di universitas yang berbeda. Dan kita Fakultas Ekonomi itu sudah membangun melakukan MOU dengan beberapa, terakhir kita MOU dengan Universitas Udayana. Jadi teman-teman mahasiswa kalau ada yang mau kuliah tentang manajemen pemasaran, spesifik untuk misalnya tourism, ya nanti bisa pertukaran pelajar dengan Udayana. Kita akan kembangkan lagi lebih jauh lagi situ. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada namanya magang. Ada magang. Nah, magang ini satu SKS-nya itu setara dengan 2.720 menit.
Kalau dikonversi lagi, itu sama dengan 4,5 bulan, jadi 1 semester. Nah, makanya teman-teman, yang banyak yang dilakukan sekarang ini adalah pertukaran pelajar, transfer kredit. Misalnya saya ke universitas, kemarin ada yang ke Diponegoro, ngambil mata kuliah, itu kalau nggak salah 5 mata kuliah. Yang diajarkan di ilmu ekonomi, dia cari mata kuliah itu di Undip, dia belajar. Paling tidak kalau seperti itu, culture kita pasti berbeda. Betul berbeda. Kalau kita hanya belajar di sini, bayangkan kalau semester 1 diajar Pak Mursalim, terus semester 2 diajar lagi Pak Mursalim, terus apa enggak bosan lihat muka dosennya? Nanti kita bisa selain magang. Jadi kita bisa magang ke industri, difasilitasi oleh fakultas dan universitas. Anda datang ke sana, Anda belajar berapa semester? 4 semester. 2 tahun. Tapi kan kita ini harus bebas DO dulu ya, 4 semester. Terus pergi belajar, masuk ke dunia industri. Mau misalnya, konsentrasi apa? Finance. Maka Anda melihat, bahkan ada beberapa perusahaan itu yang memberikan, ya kalau ini gaji lah ya. Tapi mereka misalnya uang transport, kasih. Tapi lumayan loh, kalau BUMN itu lumayan. Bagi, saya tidak menyepelekan mahasiswa. Bagi mahasiswa, uang seperti itu besar loh. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada lagi namanya riset. Dia ikut risetnya dosen misalnya, atau dia riset orang lain. Itu bisa. Nah, bedanya dengan pertukaran pelajar yang tadi, itu kalau pertukaran pelajar paling kalau misalnya mata kuliahnya di sini sama dengan di perguruan tinggi lain, 3 SKS gitu saja. Tapi kalau saya jauh lebih bagus kalau yang 8 ini, yang 7 ini yang kita ikuti. Magang, kemudian riset, Anda belajar riset, itu setara dengan satu semester. Nah, sekarang kita membentuk Pokja nanti, Pokja Merdeka Belajar Kampus Merdeka, untuk memfasilitasi teman-teman sekalian. Saya berharap teman-teman mahasiswa kalau bisa ya secara rutin kita ketemu lah untuk diskusi mengenai ini. Supaya jangan salah alamat lah. Karena gini loh, ada yang saya temukan namanya pergi dia kampus mengajar, terus pulang itu tidak tahu mau dikonversi kemana. Mata kuliah itu tidak ada. Terus kalau mau dikonversi ke P2KKM, ya syukur-syukur kalau P2KKM mau menerima. Kalau saya sih mereka berangkat tanpa koordinasi dengan P2KKM, berarti kan P2KKM kalau dia mengatakan, saya tidak tahu itu, karena belajar, Anda berangkat tidak sepengetahuan kita. Itu yang pasti bahwa ada 8. Kalau kita ikuti itu, saya kira kita bisa dapat banyak pengetahuan dan keterampilan. Nah, betul banget Pak. Kebetulan kemarin saya juga salah satu peserta dari pertukaran pelajar dengan Universitas Diponegoro, dan alhamdulillah betul-betul kita mendapat insight baru dari mahasiswanya, dari dosen-dosennya, culture belajarnya. Nah, tapi pembelajarannya kemarin online? Iya, online, fully online. Lebih bagus lagi kalau saya ambil 1 semester deh ke luar sana, stay di sana 1 semester, Anda akan melihat. Nah, sebenarnya gini, pengetahuan anak Unhas itu tidak kalah dengan orang lain, cuma kan culture-nya berbeda. Kalau belajar culture kan tidak dipelajari di kelas. Iya. Nah, seperti yang kita sama ketahui nih Pak, Fakultas Ekonomi itu salah satu fakultas terfavorit di Universitas Hasanuddin. Selain itu, fakultas kita juga fakultas pertama di Universitas Hasanuddin dan fakultas ekonomi pertama di Indonesia. Bagaimana nih Pak tingkat keketatan masuk ke FEB saat ini? Pak, kalau itu yang pertama, mudah-mudahan saya tidak salah ingat ya. Pertama, kalau khusus untuk FEB itu adalah manajemen. Kemudian akuntansi ilmu ekonomi, itu. Dan kita secara nasional juga keketatannya tinggi. Artinya apa? Banyak. Ini menjadi diperhitungkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bukan karena dia fakultas ekonomi yang tertua ya, enggak.
saya yakin kalau kita tanya mahasiswa tidak banyak yang tahu bahwa Fakultas Perekonomian pertama di Indonesia apa. Nah, pasti tidak tahu. Tetapi paling tidak rekognisi pengakuan orang di luar itu sudah tinggi. Salah satu indikatornya adalah itu tingkat ketatatan itu ya. Nah, kemudian yang kedua, ya kalau kita di sini kan hampir seluruhnya program studi departemen itu sudah terakreditasi dan beberapa diantaranya itu sudah akreditasi internasional. Artinya apa? Apa yang kita janjikan di dalam dokumen akreditasi itu sebagian besar itu sudah terimplementasi dalam proses perkuliahan dan pembelajaran kita. Nah, ini saja yang kita terapkan secara keseluruhan 100%. Saya kira kita sudah bisa, tidak sia-sia kita mengatakan berstandar internasional. Ya kan? Kenapa? Karena sudah diakreditate dari luar dan sudah diverifikasi dari luar bahwa kualitas proses kita sudah sama dengan mereka ya. Oke, tadi udah di-mention nih salah satunya sama Bapak kalau kita sudah ada kerjasama dengan Universitas Udayana ya di bidang akademik. Yang terakhir. Sebelum-sebelumnya kan ada berapa? Nah, apa-apa sih Pak bentuk kerjasama yang dilakukan dengan universitas lain? Salah satunya itu tadi, pertukaran belajar. Nah, kemudian yang kedua adalah di bidang pendidikan ya, di bidang akademik itu. Kemudian yang ketiga itu bagaimana merancang dan memonitor kurikulum kita. Dengan kita kini kan ada namanya asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Itu secara regularly mereka bertemu untuk membahas itu. Kemudian yang kedua adalah di bidang riset. Kita bisa kerjasama penelitian dengan universitas-universitas yang lain. Saya selalu begini, berharap deh nanti semakin banyak penelitian dosen itu yang melibatkan mahasiswa. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah pengabdian bersama. Sebenarnya kalau Fakultas Ekonomi itu sudah pernah melakukan pengabdian, bukan hanya lembaga pendidikan ya. Kita pernah melakukan pengabdian bersama kalau nggak salah 2 tahun yang lalu itu di kerjasama dengan Angkatan Laut. Nah, fasilitasi kita untuk ke sana. Karena kampus ini tidak bisa berdiri sendiri. Karena kita adalah komunitas, jadi kita namanya komunitas berarti kita harus berinteraksi dengan yang lain. Nah, 3 bidang ini yang kita kejar: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Termasuk adalah ketika misalnya ada mahasiswa dan tingkat terakhir atau alumni yang bisa diserap oleh mereka, apakah dalam bentuk magang ataukah misalnya ya syukur-syukur mereka selalu di dunia luar itu kan memantau universitas siapa mahasiswa yang berprestasi. Kalau saya sih idealnya adalah IP-nya tinggi, aktif di organisasi. Nah, kalau cuma IP-nya tinggi tidak aktif di organisasi, di luar sana itu beberapa institusi itu membutuhkan orang, bukan hanya orang yang cerdas tetapi orang yang bisa bekerja sama. Orang yang bisa bekerja sama itu adalah orang yang pernah aktif di organisasi. Ya, karena kalau di kelas kan cuma diteorikan. Berarti penting banget nih ya Pak untuk bergabung di organisasi mahasiswa sebelum masuk ke dunia kerja. Kalau bagi saya penting karena itu saya dibesarkan di situ. Maksud saya meskipun dulu itu mindset saya, untuk apa kita berorganisasi? Itu akan mengganggu kuliah kita. Tapi ternyata waktu itu saya belum masuk. Tetapi setelah saya dijebak oleh teman saya masuk di sebuah lembaga, ya baru saya sadari, ternyata inilah justru yang membuat saya bisa bicara seperti ini. Anda kan tahu sebenarnya, kalau Anda diajar oleh seseorang atau dosen, Anda bisa tebak, ini dulu pasti aktif di organisasi. Nggak usah dia perkenalkan dirinya, kita bisa tahu. Nah, makanya ya teman-teman, saya harap kalau aktif di organisasi ya kita juga harus ambil peran. Jangan cuma jadi anggota terus. Harus ambil peran. Kompetisi lah di situ. Ketua orang maju. Maperwa masih ada ya? Perwa. Ya alhamdulillah hampir Ormaju pernah
Senat pernah, Maperwa pernah. Terakhir di Maperwa. Dulu masih namanya Maperwa ya. Sekarang apa namanya? Sekarang iya Maperwa. masih. Oke. Nah, berbicara mengenai akademik nih Pak, bagaimana sih kompetensi mahasiswa FEB UH saat ini? Nah saya begini, kita mau lihat bukti ada banyak prestasi yang dicapai oleh teman-teman kita mahasiswa, dan itu adalah wujud kompetensi dan bukan hanya nasional, bahkan internasional. Nah, artinya apa? Berharap sih populasinya menjadi semakin besar, ya kan? Artinya semakin hari semakin banyak mahasiswa yang ikut dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya kompetitif seperti itu. Nah, saya kira ini harus diwadahi. Ya. Makanya kalau di fakultas itu ada namanya wakil dekan bidang kemahasiswaan, alumni dan kemitraan. Lewat digodok di situ. Kemudian harapan saya, karena di bidang akademik seluruh aktivitas kita itu berbasis pada akademik. Bisa sih kok sebenarnya. Saya sudah lama tidak mendengar ada mahasiswa kita ini yang menggelar diskusi panel. Pak, datanglah saya. Pak, saya ada buku baru. Bapak punya buku enggak, buku begini? Pak, bisa dong dibedah. Atau misalnya Anda tidak punya. Pak, kemarin saya baca di ini ada buku baru terbitan 2020 Januari 22. Bapak sudah punya, kita bedah. Nah, itu yang seperti itu. Diskusi yang tidak berujung, tidak outputnya tidak jelas. Makanya saya selalu bilang begini, silakan aktif, tetapi semua harus berbasis pada akademik, karena kita kan lagi sekolah ceritanya. Ya. Oke. Nah, terus apa nih langkah yang Bapak ambil untuk memupuk mahasiswa agar bisa meraih prestasi? Satu, saya tidak mau menjaga jarak dengan mahasiswa. Hanya kebenaran saja kita ditakdirkan, ada yang namanya dosen, ada yang namanya mahasiswa. Jadi kalau Anda punya kepentingan dengan saya, dimanapun kita ketemu, Anda bisa komunikasi dengan saya, persoalan Anda. Jangan biarkan, prinsipnya Pak Dekan itu, jangan biarkan masalah itu bermalam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah, mari kita bersinergi. Anda kan punya lembaga sendiri, ada namanya Ormajo, ada namanya Senat. Kita ada fakultas. Jangan teman-teman, tolong jangan dipersepsikan bahwa dosen itu mau mengintervensi kegiatan mahasiswa. Enggak. Masing-masing kita punya kesibukan, masing-masing kita punya topoksi, tetapi akan jauh lebih bagus kan ada konsep sinergi itu kan. Konsep sinergi apa? 1 tambah 2 sama dengan bukan 3, tapi lebih besar daripada 3. Kalau kita berjalan sama-sama, Anda punya lembaga, kita punya lembaga, kita besar. Di balik itu kan kita ada fakultas ekonomi. Nah, sama-sama kita di fakultas ekonomi. Tentu kalau ada yang berprestasi, maka yang muncul itu adalah fakultas ekonomi. Oh, dari fakultas mana itu? Fakultas ekonomi. Belakangan itu baru ditanya siapa namanya. Itu. Nah, terakhir nih Pak, bagaimana sih cara Bapak memajukan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas dalam posisi Bapak sebagai Wakil Dekan di bidang akademik, riset, dan inovasi? Prinsip saya adalah IP tinggi, masa studi cepat. Itu yang menjadi moto saya waktu itu. Dan itu yang saya ajukan, IP tinggi, masa studi cepat. Jangan dibalik. Sudah IP-nya rendah, masa studinya lama lagi, ya kan gitu. Iya. Itu prinsip saya, dan kita melalui apa? Melalui kegiatan yang berbasis pada akademik. Ya, itu ditopang oleh riset dan pengabdian kepada masyarakat. Itu. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi diskusi kita nih Pak, apa sih harapan Bapak kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas untuk kedepannya? Yang pertama adalah saya kepingin, saya kira kita juga semua kepingin Fakultas Ekonomi ini kembali ramai dengan kegiatan-kegiatan
mahasiswa yang bernuansa akademik. Anda sekarang kan tidak ada kegiatan ekstrakurikulernya kan? Saya udah bicara dengan Pak Bidang 3. Kalau bisa hidupkan kembali itu kegiatan ekstrakurikuler. Kalau perlu 2 deh. Kokurikuler 1 itu terkait dengan pengembangan fisik, olahraga kan. Silakan teman-temannya, ada yang di bola, ada futsal, ada karate dan lain sebagainya. Yang kedua adalah terkait dengan penalaran. Karena kalau 2 komponen ini sudah menyatu dan kita miliki, saya kira apa? Ceritanya orang mau menyerang kita, saya latihan karate. Kalau kita mau adu debat, saya ada lewat kajian kokurikuler. Kemudian yang berikutnya adalah kita wujudkan itu dalam karya-karya. Misalnya banyak teman-teman Anda yang kompetisi dan juara. Kemudian kan enggak apa-apa sih kan, misalnya mahasiswa berkolaborasi kan bikin buku misalnya. Itu kan jauh lebih bagus. Tapi jangki juga terlalu serius. Setiap hari serius enggak juga sih. Makanya kenapa kombinasinya itu adalah Koku 1 adalah kegiatan olahraga fisik gitu kan. Yang kedua itu adalah penalaran. Kalau di olahraga kita meluapkan kita punya kemudian kalau di penalaran ya kita diskusi. Dan nanti ya seharusnya peluang ini yang Anda tangkap dan kita siap fasilitasi. Sekira itu. Nah, itu tadi diskusi kita bersama Bapak Dr. Bursalim Nohong, SE, MSI, CRA, CRP, CWM sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi. Terima kasih atas waktunya, Pak. Yeah. Semoga diskusi kita kali ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat, khususnya mahasiswa dan calon mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Itulah tadi diskusi kita. Sampai jumpa di next episode podcastnya FEB UH. Terima kasih, Pak.